Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak di program Cookie Smart. Hari ini Bapak ingin menjelaskan materi IPA ya, yang temanya tuh kenampakan matahari. Namun di sini Bapak tidak sekedar menjelaskan suhu hangat atau tidaknya yang diakibatkan oleh sinar matahari ya, tapi Bapak ingin mengkaitkan dengan waktu-waktu sholat. Waktu pertama dalam Islam ya, pergantian hari itu kan dari waktu maghrib ya. Nah makanya Bapak ingin memulainya tuh pembahasannya dari waktu maghrib. Waktu maghrib itu waktu terbenamnya matahari. Waktu terbenamnya matahari ya dari sini ya. Nah ketika waktu maghrib itu sebetulnya masih ada cahaya-cahaya sedikit ya. Cahaya-cahaya sedikit terpancar gitu ya. Terpancar mungkin warna oranye ya, warna oranye ya, kemerah-merahan gitu ya. Nah, sampai warna ini hilang ya, sampai warna ini hilang baru masuklah waktu Isya. Nah, di sini ada tulisan Isya ya. Ketika warna merah atau warna oranye ya hilang ya. Lalu masuk waktu Isya. Nah, waktu Isya ini cukup panjang. Waktu Isya cukup panjang ya. Waktu Isya sampai tengah malam. Nah, kadang ada yang mengatakan waktu Isya itu sampai tengah malam ya, mungkin di sini ya, sampai ini ada akhirnya itu sampai sini ya, ada yang sampai sini, ada juga yang sampai sepertiga malam. Nah ada yang sampai sini, dan ada pendapat ketiga yang sampai waktu fajar, sampai di sini, sampai munculnya fajar sodik ya. Nah itu ini kedua ya, yang ini ada pendapat yang ketiga ya di sini ya. Jadi waktu di antara waktu sholat yang paling panjang itu adalah waktu Isya. Tapi kita jangan sampai mengakhirkan sholat. Yang diutamakan itu tetap mengawalkan sholat. Walaupun Isya ya diperbolehkan di akhir ya, di akhir di sini tidak sampai akhir ya. Jika memang ada keperluan dan kita sendiri bisa terjaga lah di malam itu. Jangan sampai kita menunda-nunda sehingga lupa sholat ya. Tapi tetap ya, keutamaan itu ya adalah secara umum sholat itu harus di awal waktu. Nah kemudian nanti ketika dini hari mulai memasuki, nanti ada fajar muncul. Nah di sini ada twilight ya, muncul ya fajar, sinar-sinar ya. Nah ada fajar yang pertama, fajar kadzib, itu mah nanti juga akan hilang. Jadi ada terpancar sampai ke atas sinar, tapi nanti hilang. Nah nanti yang masuk waktu fajar itu, waktu fajar di sini adalah waktu subuh, yakni fajar sodik mulai muncul ya. Karena matahari mau terbit ini tuh sebetulnya, matahari mau terbit, mulai keluar sinar-sinarnya, sinar-sinar. Lalu masuk ya. Nah, ini mulai terbit di sini ya. Jadi waktu fajar itu sampai terbit ya, sampai terbit ya. Tuh sampai sunrise ya, sampai terbit. Nah, itu waktu subuh itu. Nah, nanti di sini ada waktu duha ya, waktu duha ya. Ketika hangat-hangatnya di sini waktu duha. Nah, ini Bapak ingin menjelaskan waktu sholat wajibnya saja ya. Nah, nanti masuk waktu waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu waktu tergelincirnya matahari ya, tergelincir matahari. Nah, jadi bukan di tengah-tengah, bukan di sini ya, bukan di sini. Bukan di sini. Ketika bayangan itu hampir tidak terlihat sebetulnya kalau di atas mah ya, kalau di mataharinya ada di atasnya. Nah ketika bergeser mataharinya ke tempat terbenamnya, mulai bakal kelihatan ya bayangannya itu ke arah timur karena matahari ada posisinya di barat. Nah ketika tergelincir di sini ya, di sini lalu masuklah waktu zuhur. Nah waktu zuhur sampai kapan? Sampai ya terus bayangan benda itu ya sama atau semisal dengan dengan bendanya tersebut. Kalau ini misalkan benda nih 1 meter ya, kalau ada benda 1 meter ya, misalkan ini benda nih ya 1 meter, nah bayangannya juga 1 meter. Nah berarti itu udah habis waktu zuhur. Nah, itu udah habis waktu zuhur. Maka ketika udah lebih sedikit, itu udah masuk waktu asar. Nah, ini waktu asar, ada tulisannya asar ya. Waktu asar. Nah, di sini waktu asar.
Nah, waktu asar sampai kapan? Nah, sampai matahari itu terbenam. Terbenam di apa? Kalau di pantai bakal kelihatan sebetulnya di pantai, di tempat dataran atau ya tempat-tempat yang datar lah. Apa sedikit pegunungan atau hampir tidak ada pegunungan, akan kelihatan bagaimana tenggelamnya atau gurubnya ini ya matahari ya, tenggelam. Nah, itulah ketika tenggelam baru masuk waktu maghrib ya. Ya begitu ya. Nah, Bapak ulangi lagi, ini waktu zuhur ketika tergelincirnya matahari, waktu asar ketika apa? Ini waktu zuhur kan panas-panasnya ya, panas-panasnya gitu ya. Apa? Kemudian waktu asar ini ketika bayangan itu sama panjangnya dengan benda tersebut ya. Misalkan kalau tongkatnya 1 meter ya, bayangannya juga 1 meter. Nah, ketika lebih sedikit itu udah masuk waktu asar. Nah, kemudian masuk di sini maghrib. Nah, maghrib masih terlihat cahaya sedikit ya. Nah, ketika cahayanya hilang, gelap gitu ya, udah malam banget gitu ya, gelap ya, misalkan gelap gitu ya. Nah, itulah masuk waktu isya ya. Waktu isya itu ketika gelap-gelapnya ya. Nah, kemudian terus ya, nanti di sini ada sepertiga malam ya. Nah, begitulah terus berputar. Nah, ini, nah untuk ininya apa, kondisinya dingin atau panasnya. Nah, kalian bisa menentukan sendiri ya. Kalau pagi-pagi hangat, nah waktu dua tuh di waktu hangat di sini nih. Ya, ini terbit. Nah, ketika ada di sini ya. Nah, ini sudah masuk waktu duha ya, ketika hangat-hangatnya ya. Hangat-hangatnya. Jadi sampai unta itu kepanasan kalau lagi berjemur, ya itulah. Nah, mungkin di sini ya di jam 10-an lah. Jam 10 biasanya seperti itu ya, kurang lebih lah. Kalau unta berjemur teh atau berkubang ya, dia itu ini apa pergi ya, saking udah mulai panas nih. Nah, berarti itu waktu dua tuh udah habis sebetulnya Maya dari sini. Nah, ini. Nah, begitu ya yang ingin Bapak sampaikan ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain ada pembahasan yang lain, pembahasan apa yang ditanyakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.